Video ini akan membahas tentang amil nawasib atau yang menasabkan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah tahukah kamu, dalam penyusunan kata menjadi suatu kalimat dalam bahasa Arab, keadaan akhir katanya bisa berubah. Seperti kata adhabu bisa berubah menjadi adhaba, yang awalnya huruf akhirnya berharokat dhammah berubah menjadi fathah. Perubahan tersebut bisa terjadi disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor ini disebut dengan istilah amil. Pada video ini, kamu akan mempelajari tentang amil nawasib berupa an, lan, dan li, serta bagaimana perubahan fi'il mudhari ketika diawali oleh amil nawasib. Amil sendiri dalam kaidah bahasa Arab merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi akhir dari suatu lafal. Dalam pembahasan kali ini, amil nawasib adalah sesuatu yang menyebabkan fi'il mudhari itu berubah menjadi mansub, Berubah menjadi berharokat fathah huruf akhirnya atau dibuang huruf nun akhirnya. Kita bahas satu persatu dari amil nawasib. Pertama, an, yang disebut juga dengan an masdariyah. Pada umumnya terletak di antara dua fi'il atau kata kerja. Kedua, huruf lan. Lan mempunyai arti tidak akan. Lan juga digunakan untuk menafikan sesuatu. Ketiga, huruf li. Li mempunyai arti agar. Bisa juga diartikan supaya, bisa juga diartikan untuk. Hal ini untuk menjelaskan suatu alasan. Bisa juga diartikan sebagai balasan atas pertanyaan limadha, mengapa. Coba kita lihat contoh berikut ini. Contoh pertama adalah contoh kalimat yang terdapat amil nawasib berupa an. Ana uridu an adhaba ilal maktabati. Ana uridu berarti saya ingin, an adhaba pergi, ilal maktabati ke perpustakaan. Huruf an di sini merupakan salah satu dari amil nawasib yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya yaitu adhabu menjadi adhaba. Harokat akhir katanya berubah menjadi fathah. Huruf an ini memisahkan dua kata kerja, yaitu uridu dan adhaba. Karena tidak mungkin ada dua fi'il yang berdekatan dalam satu kalimat, kecuali dipisahkan dengan suatu kata, yang dalam hal ini adalah huruf an. Mari beralih pada contoh yang kedua, yaitu contoh kalimat yang terdapat amil nawasib berupa lan. Lan yanjaha man kasala. Lan yanjaha berarti tidak akan berhasil, man kasala orang yang malas. Kata lan di sini merupakan salah satu dari amil nawasib yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya menjadi nasab. Harokat akhir katanya menjadi fathah, dari yanjahu menjadi yanjaha. Mari perhatikan contoh yang terakhir, yaitu contoh kalimat yang terdapat amil nawasib berupa li. Yadhabu Ahmadu ilal masbahi liyasbaha. Yadhabu Ahmadu berarti Ahmad pergi, ilal masbahi ke kolam renang, liyasbaha untuk berenang. Kata li di sini merupakan salah satu dari amil nawasib yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya yaitu yasbahu menjadi yasbaha, menjadi nasab, yaitu harokat akhir katanya berubah menjadi fathah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perubahan fi'il mudhari ketika diawali dengan amil nasib. Adapun bentuk perubahannya adalah pertama, berharokat fathah huruf akhirnya jika selain af'alul khamsah, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kedua, dibuang huruf nun akhirnya jika berupa af'alul khamsah.
Wazan atau bentuk dari af'alul khamsah adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Wazan yaf'alani untuk kata ganti huma atau dia laki-laki berdua. Wazan taf'alani. Wazan ini untuk kata ganti huma atau dia perempuan berdua, atau untuk kata ganti antuma atau kamu laki-laki atau perempuan berdua. Wazan yaf'aluna untuk kata ganti hum atau mereka laki-laki. Wazan taf'aluna untuk kata ganti antum atau kamu sekalian. Dan terakhir wazan taf'alina untuk kata ganti anti atau kamu perempuan. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel ini berisi kata yang termasuk fi'il mudhari', sedangkan tabel yang ini berisi kata yang termasuk fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Kita lihat misalnya, yal'abu untuk kata ganti huwa berarti dia sedang bermain. Kemudian tal'abu untuk kata ganti anta atau kamu laki-laki, atau untuk kata ganti hiya atau dia perempuan, sehingga diartikan kamu laki-laki atau dia perempuan sedang bermain. Al-labu untuk kata ganti ana yang berarti saya sedang bermain, dan nal-labu untuk kata ganti nahnu yang berarti kita sedang bermain. Semua kata tersebut huruf akhirnya berharokat asalnya, yaitu dhamma. Begitu dimasuki oleh amil nasab berupa lan, maka menjadi lan yal'aba, berarti dia laki-laki tidak akan bermain. Lan tal'aba, kamu laki-laki atau dia perempuan tidak akan bermain. Lan al'aba, saya tidak akan bermain. Dan lan nal'aba, berarti kita tidak akan bermain. Setelah ketambahan amil nasab, fi'il mudhari' tersebut berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Kemudian yang af'alul khamsah. Pertama, yal'abani, berarti dia laki-laki berdua sedang bermain. Begitu dimasuki oleh lan, maka menjadi lan yal'aba. Huruf nun yang ada di akhir kata dibuang. Kemudian tal'abani yang berarti dia perempuan berdua atau kamu laki-laki atau perempuan berdua sedang bermain. Begitu dimasuki oleh lan menjadi lan tal'aba. Kemudian yal'abuna berarti mereka laki-laki sedang bermain. Setelah dimasuki oleh lan menjadi lan yal'abu. Kemudian tal'abuna yang berarti kamu sekalian sedang bermain. Setelah dimasuki oleh lan menjadi lan tal'abu. Kemudian tal'abina yang berarti kamu perempuan sedang bermain. Setelah dimasuki oleh lan menjadi lan tal'abi. Setelah fi'il mudhari' berupa af'alul khamsah ketambahan amil nasab, maka huruf nun akhirnya dibuang. Coba kita lihat contoh lain yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-An'am ayat 51 yang berbunyi, وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Pada lafal ayyuh syaru, lafal yuh syaru asal katanya adalah yuh syaruna. Huruf nun akhirnya dibuang karena didahului oleh amil nasab yaitu huruf an. Kemudian pada surat Al-Kahfi ayat 82 yang berbunyi, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Pada lafal ayyablugho, kata yablugho, asal katanya adalah yablughoni. Huruf nun akhirnya dibuang karena ada amil nasab sebelumnya yaitu huruf an.